Pemirsa, setelah cukup lama diberitakan berpacaran dan ingin menikah dengan kekasihnya yang bernama Echa Item, belakangan vokalis grup band Dewa Once dikabarkan sudah tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan dengan Echa yang juga kakak kandung dari penyanyi Audi. Senin kemarin Cek dan Dicek mencoba mengkonfirmasikan hal itu kepada Once yang tengah berlatih sepak bola bersama personel Dewa lainnya. Dalam segala sesuatu yang diberitakan, saya nggak suka minta klarifikasi. Aja setelah ini kita begitu mendoakan Unang bisa lebih eksis dan lebih bagus lagi, dan tentunya kita juga begitu bisa berjalan seperti biasa. Perpecahan Unang, Miing dan Didin di Bagito Group merebak bulan November lalu. Ini bermula ketika Miing dan Didin tidak menggunakan Unang dalam sebuah paket acara Ramadan di salah satu televisi swasta. Miing dan Didin justru memakai Parto Patrio di acara itu. Merasa tidak dilibatkan, Unang menyampaikan kekecewaannya dan kemudian ditanggapi Miing dan Didin beberapa hari kemudian. Ada indikasi perpecahan itu terjadi secara tidak baik. Saling menyalahkan kan tidak pernah ada ujungnya. Tidak pernah ada ujungnya bahwa siapa yang salah yang tidak salah, kan semuanya tidak. Dan dari pihak Unang pun tidak ada tidak ada bicara apa-apa ketika mereka sudah sadar betul bahwa kita sudah tidak bisa bekerja sama lagi. Walaupun tidak bekerja sama lagi, ketiga personel Bagito ini mengaku akan tetap menjalin tali silaturahmi sebagai teman. Mungkin saja dengan tanpa ada beban pekerjaan, tanpa ada beban ikatan tanggung jawab dan hak segala macam, itu terlepas semuanya. Mungkin aja insya Allah silaturahmi, kemudian juga hubungan antara teman yang sudah lama berjuang, kemudian antara saudara, ya mudah-mudahan bisa insya Allah bisa terjalin lebih baik. Saya kira saya dengan Didin sadar betul bahwa Unang buat kami berdua adalah berharga, berjasa. Ya, namun barangkali dalam perjalanannya setiap manusia kan ada perubahan, gitu. Nah untuk itu keputusan yang seperti teman-teman sering lansir bahwa setelah tanggal 25 kita tidak ada kerjasama ataupun kita tidak ada kerja bersama. Seperti Unang katakan tadi di atas bahwa mungkin ini adalah sebuah bentuk perenungan, kontemplasi. Tidak ada yang pernah tahu kan, suatu saat kita akan jodoh kembali kan tidak ada yang tahu. Iya. Apakah setelah peristiwa ini Unang akan membuat grup lawak baru? Sulit kalau membentuk dari zaman Warkop aja ke pihak ke Bagito aja ya, itu 10 tahun. Kemudian dari Bagito ke Patrio itu juga hampir 10 tahun. Saya pikir agak sulit ya membentuk sebuah grup gitu loh, apalagi membuat grup yang solid. Dan saya juga cukup salut dengan Warkop ya, juga dengan Patrio, saya cukup salut. Dengan berakhirnya kebersamaan mereka dalam Bagito, Unang, Miing dan Didin sama-sama mengambil hikmahnya. Ternyata sabar itu tidak ada batasnya. Selama ini saya merasa sabar itu ada batasnya. Ternyata tidak ada. Sabar itu sampai mati ternyata. Saya mohon maaf pada masyarakat, ternyata saya belum berhasil untuk menjadi pemimpin. Itu aja. Artinya tidak bisa mempertahankan satu kesatuan kerjasama gitu ya. Karena bagaimanapun juga saya punya keterbatasan untuk mengelola anak-anak ini. Dulu ketika mereka masih kecil-kecil, masih remaja, itu mungkin nurut sama saya, katakan bisa saya atur. Ternyata setelah mereka dewasa juga nggak demikian gitu. Berita menarik lainnya datang dari artis Hemalia Putri. Putus hubungan cintanya dengan model dan juga bintang sinetron pendatang baru Okan ternyata berbuntut panjang. Hemalia Putri atau Puput dituduh memfitnah seorang wanita bernama Natalie, mantan pacar Okan. Natalie menuduh Puput telah mencemarkan nama baiknya dengan mengatakan kalau Natalie sudah punya anak dari Okan. Padahal menurut Puput, ia sama sekali tidak pernah mengatakan hal itu kepada media. Untuk mengkelarkan masalah itu, Puput menyewa seorang pengacara. Bagi Puput, tuduhan Natalie itu merugikan nama baiknya. Apalagi saat ini namanya di peta persinetronan Indonesia tengah berkibar. Ada tawaran sinetron, terus ada tawaran iklan juga. Kita udah deal harga gitu. Sinopsisnya juga udah dikasih ke Puput. Terus tiba-tiba nggak jadi, gara-gara mungkin ya mendengar pernyataan seperti ini, pernyataan dari Natalie gitu. Mungkin dia cuma mendengar dari sebelah pihak, tidak tahu klarifikasinya seperti apa. Ya jadi salah paham kali ya gitu. Dirugikan material dan moral lah. Materi ya jadi rugi, dari membilang moral juga ya kesel gitu. Untuk itu lewat pengacaranya Puput telah melayangkan surat somasi kepada Natalie. Dan Puput berharap Natalie mau memberikan tanggapannya. Karena jika tidak, Puput akan membawa kasus itu ke meja hijau. Kita minta
pihak dari Natali mengklarifikasikan pernyataan dia yang Puput menfitnah dia di salah satu tabloid. Kalau dia tidak mau mengklarifikasi kalau Puput tidak pernah menfitnah dia, ya otomatis akan Puput tindak lanjutin ke hukum gitu. Puput sih berharap jalan damai gitu kan. Puput berharap dia mau dalam waktu somasi ini dia mau minta maaf sama Puput dan memberikan pernyataan kalau Puput tidak pernah menfitnah dia. Ya itu aja gitu, nggak mau yang sebenarnya sih siapa sih yang mau pengen urusannya jadi ribet gitu kan, Puput juga nggak mau gitu. Sebelum masalah ini menyeruak ke publik, menurut Puput urusan tuduhan fitnah-memfitnah antara dirinya dengan Natalie telah selesai dengan baik. Natalie telah meminta maaf kepada Puput. Tapi tiba-tiba saja pria bernama Ali yang diketahui Puput sebagai suami Natalie saat ini kembali membuat kasus itu menjadi runyam dan berlarut-larut. Di salah satu media, Puput membaca pernyataan Ali dengan tuduhan menyebar fitnah kepada Natalie. Bahkan melalui orang tua Puput, Natalie dan Ali mencoba mengancam untuk menyebarkan berita yang tidak menyenangkan tentang Puput. Dia kan akhirnya kan dia bicara sama mama gitu. Dia bilang, "Tante sekarang kan nama Puput lagi baik, Tante. Sayang kan kalau tiba-tiba keluar gosip seperti apa, maksudnya saya bisa jadi membalikan lagi ke media kalau Puput tuh hamil 3 bulan sama Okan gitu." Ya mungkin ya itu yang membuat Puput jadi harus menceritakan semuanya itu. Tapi tiba-tiba ya Puput bilang tadi ya, Puput pikir masalahnya semuanya udah selesai. Tapi kemudian tiba-tiba kok keluar pernyataan seperti itu gitu. Okan, mantan pacar Puput yang juga menjadi objek dalam masalah ini, sudah mengetahui hal itu sejak masih berhubungan dengan Puput. Okan kan selama ini bilang dia tidak tahu menahu tentang telepon-teleponan itu. Itu sama sekali, Puput pengen lurusin itu sama sekali nggak benar. Karena Okan mendengar sendiri pembicaraan itu. Karena waktu itu, waktu cowok itu nelpon, Okan nelpon ke Puput dan flipnya Puput buka. Jadi handphonenya Puput gabungin berdua dan Okan mendengar sendiri pembicaraan itu. Puput cuma menceritakan pengakuan Okan gitu. Karena kalau Puput tidak menceritakan pengakuan Okan tentang gosipnya, benar atau tidaknya dia punya anak, Puput tidak mau ntar tiba-tiba keluar gosip lagi Puput merebut suami orang. Itu kan lebih jelek lagi gitu. Apakah hal itu yang membuat Puput mengakhiri hubungannya dengan Okan? Kita putus memang baik-baik karena kan masalah agama. Cuman memang gosip-gosip tentang dia punya anak atau tidak gitu, itu membuat jadi pemikiran sendiri gitu. Ngelanjutin nggak. Lebih baik kan Puput pikir ya udah deh. Ya udah enggak gitu kan. Maksudnya ya lagian kita memang udah beda prinsip gitu. Pemirsa, setelah cukup lama diberitakan berpacaran dan ingin menikah dengan kekasihnya yang bernama Echa Item, belakangan vokalis grup band Dewa, Once, dikabarkan sudah tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan dengan Echa yang juga kakak kandung dari penyanyi Audi. Senin kemarin, Cek dan Dicek mencoba mengkonfirmasikan hal itu kepada Once yang tengah berlatih sepak bola bersama personel Dewa lainnya. Dalam segala sesuatu yang diberitakan, saya nggak suka minta klarifikasi atau minta disorot buat klarifikasi. Ya kalau misalnya ada berita salah ya nggak apa-apa, salah aja. Tapi saya klarifikasi kalau kesalahan itu menyangkut masalah legal dan masalah hukum. Saya minta klarifikasi. Itu masalah besar. Tapi kalau misalnya masalah isu apa segala macam yang nggak merugikan saya secara hukum, terserah. Sepertinya Once memang tidak begitu senang masalah hubungannya dengan Echa menjadi objek media. Saat ditanya kapan akan menikah, Once menjawabnya setengah hati. Ya nggak tahu ya. Entahlah. Dipikir-pikirin. Tahun depan kali ya. Tahun depan itu doain aja. Bisa jadi sikap Once itu berkaitan dengan isu baru yang belakangan menjadi pergunjingan di kalangan terbatas. Kabarnya selain menjalin kasih dengan Echa, Once juga mempunyai wanita lain. Tentang hal itu, Once memberi jawaban singkat. Yang mana nih? yang di pasar festival yang dulu minggu lalu tuh ngeliat lo. Ini Gua bukan nggak lihat. kita, tapi bukan Echa. Gue nggak lihat. Ya lu nggak ngeliat gue memang, tapi gue ngeliat lo gitu loh. Oh. Yang mana Ya nih? jujur aja lah, gitu loh. Oh, nggak tahu gue. apa gitu kan? Nggak tahu, temen kali ya, temen. Bukan? Siapa tuh maksudnya? Ada deh pokoknya. Temen di musik atau temen di luar musik apa? Oh, temen aja mungkin, temennya temen mungkin. Tapi udah dekat sama dia ya? Sama Echa, kasih aja kan?
Once memang terkesan agak tidak berkenan saat Cek dan Dicek menyinggung masalah itu. Tidak jelas apa yang membuat Once kurang senang. Apakah karena untuk menyelamatkan hubungannya dengan Echa atau untuk melindungi popularitasnya yang tengah naik daun?